Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sini pertanyaan dari saudara Muhammad, Desa Telanakan. Bagaimana hukumnya transgender? Dan bagaimana juga proses penguburannya? Apakah disesuaikan dengan kelamin setelah berubah? Monggo ya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang manusia telah Allah ciptakan sebagaimana Allah ciptakan. Jadi ada yang diciptakan sebagai laki-laki dan ada yang diciptakan sebagai wanita. Maka la tabdila li khalqillah, tidak boleh mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini artinya merubah bentuk atau jenis kelamin itu sudah tidak boleh, haram. Iya. Dari laki-laki dirubah menjadi perempuan, kelaminnya, atau dari sebaliknya dari perempuan dirubah menjadi laki-laki sudah tidak boleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada itu adalah khunsa. Jadi ada rajul, ada unsa, ada khunsa, ada laki-laki, ada wanita, ada banci atau gay. Nah, kalau orang seperti itu kan biasanya mempunyai dua jenis kelamin atau karakternya memang berganti-ganti, kadang jadi wanita, kadang jadi laki-laki. Nah, bagaimana melaksanakan hukum syara dan bagaimana pula kalau nanti dikuburkan atau mati? Ya, lihat pada saat dilakukan hukum syariat itu. Kalau mau sholat umpama sedang datang laki-lakinya, ya sebagaimana laki-laki. Kalau mau sholat sedang dalam keadaan perempuannya, ya sebagaimana sholat wanita. Tapi bagi orang yang benci, kalau dirubah maka harus pada yang asli. Jadi umpama laki-laki dirubah menjadi wanita, maka sholatnya pun dan syariat yang lain harus mengikuti sebagaimana laki-laki. Iya, tanpa harus pakai mukena begitu kan? Ya, bukan wanita. Karena itu suatu perbuatan yang dilarang dalam agama dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu meninggal pun, jadi saat mentajhis atau melaksanakan kewajiban untuk mayit ya sebagaimana bentuk asalnya. Iya. Kalau asalnya laki-laki ya laki-laki. Kalau asalnya wanita ya wanita. Nah, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai pendukung pada ayat tadi, la'anallahul washima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wan namisat wal mutafallijat wal mughayyirat li khalqillah. Jadi orang yang tato, orang yang tato dan yang mentatu dan yang minta ditato itu dilaknat oleh Allah. Kemudian yang merubah bentuk rambut, bentuk alis, bentuk wajah itu juga dilaknat, dan yang melakukan dilaknat oleh Allah. Kemudian yang mughayyirati li khalqillah, merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk hal yang dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apalagi merubah jenis kelamin, merubah bentuk alis saja sudah dilaknat, merubah bentuk mulut umpama dirubah menjadi ke atas, ini kan sudah dilarang, sudah diharamkan oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi merubah jenis kelamin. Jadi kalau orang yang merubah jenis kelaminnya, maka segala bentuk peraturan, segala syariat yang harus dilaksanakan maka kembali ke asalnya. Kalau laki-laki ya harus laki-laki, kalau wanita harus kembali ke kewanitaannya. Kenapa? Karena karakternya tidak akan pernah berubah. Jadi naluri kewanitaannya tetap wanita, atau naluri laki-lakinya tetap laki-laki. Iya. Terima kasih Buya, penjelasan dari Buya tadi, yaitu yang pertama
transgender itu haram dan bagaimana proses penguburannya, maka mengikuti asalnya. Kalau kemudian laki-laki yang dirubah menjadi perempuan meninggal, maka proses penguburannya dan proses jenazahnya pun ya seperti layaknya laki-laki. Seperti itu penjelasan dari Buya berkaitan dengan transgender dan proses penguburannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.